Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nilasari, NIM 200201023 dari kelas Islam Ilmu Pengetahuan H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh di bidang ekonomi Islam, yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak lahirnya mazhab-mazhab ekonomi Islam seperti Iqtisaduna, Mainstream, dan Alternatif Kritis. Perkembangan tersebut tentu saja sangat mengembirakan karena akan semakin banyak masalah terutama di lapangan ekonomi yang dapat dipecahkan oleh ajaran-ajaran Islam. Haji Ar-Rafiq tahun 2017. Salah satu ulama yang banyak berbicara mengenai ekonomi, khususnya ekonomi Islam melalui karyanya yaitu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, lahir pada tanggal 9 September tahun 1926 di sebuah desa Safat, Turaab, daerah Mahallah Al-Kubra, Provinsi Al-Gharbiyah, Republik Arab Mesir. Dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Akbar tahun 2012. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang anak dari perdagangan sukses Haji Ali Al-Qaradawi. Pendidikannya pada usia 5 tahun mulai menghafal Al-Quran, usia 10 tahun sudah menghafal Al-Quran secara keseluruhan serta fasih membacanya. Yang ketiga, Mahmad Tanta diselesaikan selama 4 tahun, tingkat menengah diselesaikan selama 5 tahun, dan Universitas Al-Azhar Kairo bidang studi agama pada tahun 1952 sampai 1953. Yang selanjutnya, Mahmad Al-Buhus wa Ad-Arabiyah bidang bahasa dan sastra tahun 1957, dan Universitas Al-Azhar Pasca Sarjana Konsentrasi Tafsir dan Hadis pada tahun 1960. Yang selanjutnya yaitu Universitas Al-Azhar Program Doktor Disertasi Fikih Al-Zakah pada tahun 1972. Selanjutnya yaitu muktamar yang pernah dihadiri. Yang pertama, Muktamar Internasional pertama tentang ekonomi Islam yang dikoordinasi oleh Universitas Mali Abdul di Mesir. Yang kedua, Muktamar Internasional pertama tentang orientasi dan pembekalan para dai yang diselenggarakan oleh Universitas Islam di Madinah. Yang ketiga, Muktamar Internasional Pertantangan tentang Fikih Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan selanjutnya Muktamar Sirah Nabi dan Sunnah yang diadakan di beberapa negara. Karir dan jabatan. Yang pertama, Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Yang kedua, Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar. Yang ketiga, anggota lembaga tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional. Yang keempat, pakar fikih Islam di Organisasi Konversi Islam. Yang kelima, anggota atau pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional. Yang keenam, anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika. Selanjutnya yaitu penghargaan. Yang pertama, tahun 1411 Hijriah mendapatkan penghargaan dari IDB atau Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Yang kedua, tahun 1413 Hijriah mendapatkan penghargaan bersama Sayyid Sabiq dari King Faisal Award atas jasanya di bidang keislaman. Yang ketiga, tahun 1996 memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antarbangsa Malaysia atas jasa dan sumbangannya dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, tahun 1997 mendapatkan penghargaan dari Sultan Hasan Al-Molkiyah atas pengabdiannya terhadap fikih Islam. Karya ekonomi Islam yang pertama, Fikih Al-Zakah.
Yang kedua, Muslikat al-Fakir wa Kaifa al-Ghaza al-Islam. Yang ketiga, Bangi al-Murabahah li al-Amir wa al-Siro. Yang keempat, Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram. Yang kelima, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Istihad al-Islami. Yang keenam, Daur al-Zakah fi Ilaj al-Musyrikat al-Istighadiyah. Selanjutnya, buku fikih ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. Yang kedua, Fatwa Mu'asihah terdiri atas 3 jilid. Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, zakat profesi. Zakat profesi dalam kitab fikih Al-Zakah menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan atau profesi. Yang kedua, konsep pajak. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya secara sukarela. Yang ketiga, riba dan bunga bank. Dalam bukunya yang berjudul Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram, menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang dilarang. Yang keempat, ekonomi dan etika. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari etika. Yang kelima, akad jual beli murabahah lil amir bi al-shiro berkaitan dengan transaksi dengan skema jual beli murabahah lil amir bi al-shiro. Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukumnya boleh. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi banyak tertuang dalam karya-karyanya yang khusus memfokuskan pada pembahasan ekonomi. Berkaitan dengan zakat profesi, dalam kitab fikih Al-Zakah menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan dan profesi. Selanjutnya, berkaitan dengan wajib pajak, Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya sukarela. Adapun pemikirannya yang berkaitan dengan riba dalam bukunya yang berjudul Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram. Selain itu, kegiatan ekonomi tidak lepas dari etika. Yang terakhir, jual beli murabahah hukumnya boleh. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.